warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da ma ba'd. Fa ya yuhadrun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, meskipun terkadang kita mengingkari, tidak mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah janjikan ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur kepada atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Namun ketika kita ingkar, tidak berterima kasih, tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah ancam kita dengan azabnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umumnya kepada kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah atau milah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah dosa dan dampaknya bagi jasmani dan rohani kita. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana kebaikan, maka dosa juga mempunyai dampak. Rasulullah SAW dalam hadis dari An-Nawas ibn Sam'an, An-Nawas bertanya Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah budi pekerti yang agung. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyat li alaihi nas. Rawahu Muslim. Adapun dosa adalah apa yang membuat dadamu tidak tenang, galau, sedih. Wa karihta ayyat li alaihi nas, dan engkau tidak suka ketika diketahui oleh orang lain apa yang kau lakukan, diketahui orang lain itu kita tidak suka, itu dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu riwayat ini dikatakan dari Sa'labah Al-Khushani, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-birru ma sakanat ilaihi nafs. Kebaikan adalah apa yang menjadikan jiwamu tenang. Watma'innul alaihi qulub, dan menjadikan hatimu tentram. Adapun dosa lawannya, apa yang tidak menjadikan jiwamu tentram dan hatimu tenang, itu dosa. Cuma yang berbahagia, dari dua hadis di atas,
Jelas definisi dosa adalah hal-hal yang menjadikan hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang, dan kita tidak mau apa yang kita lakukan diketahui orang lain. Itulah dosa. Nah, dosa ini jemaah-jemaah yang berbahagia mempunyai dampak baik terhadap jasmani kita, fisik kita, maupun terhadap rohani, pikiran kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam dua kitab beliau Ad-Da' wa Dawa dan Al-Fawaid menjelaskan sangat banyak dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Namun pada kesempatan yang singkat ini kita akan jelaskan hanya beberapa poin. Di antara yang pertama, terhalangnya ilmu untuk masuk ke dalam dada kita. Terhalangnya ilmu masuk dalam dada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. An-nur la ya'ti bil ma'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam dada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat dosa. Maka ketika kita mengalami kesulitan dalam perkuliahan, kesulitan dalam menerima pengajaran dari dosen-dosen kita perlu introspeksi diri. Mungkin kita banyak melakukan maksiat, mungkin kita banyak melakukan dosa, sehingga penyampaian dari dosen-dosen kita tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita serap. Itu penyebabnya karena dosa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluh tentang buruknya hafalan beliau kepada guru beliau Imam Waqi rahimahullah. Ya Syekh, kenapa aku sulit akhir ini untuk memurojaah hafalan? Apa jawab guru beliau? Itu penyebab dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, terhalangnya doa untuk dikabulkan. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam. Terkadang ditambah dengan qiyam khusus salat tahajud di sepertiga malam. Tapi tak kunjung juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya dosa atau maksiat yang kita lakukan, sehingga doa kita terhalang untuk dikabulkan. Doa kita tertunda untuk dikabulkan. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika seorang musafir melakukan perjalanan jauh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan baju yang kumuh, badan yang kumuh, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Makanan yang dia gunakan dan bekal untuk perjalanan dari hasil yang haram. Minuman yang dia gunakan untuk perbekalan selama dalam musafirnya dari minuman yang haram. Pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh dari panas dan terik matahari, dari dinginnya cuaca, dari hasil yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, itulah penyebab doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkonsumsi hal-hal yang haram menyebabkan doa kita tertunda untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dampak dari dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah menggelisahkan hati. Seperti definisi dosa yang dan hadis yang kita sebutkan tadi. Menggelisahkan hati. Hati kita tidak tenang, tidak tentram ketika kita melakukannya. Selalu galau. Cuma yang berbahagia. Kita sebagai manusia biasa wajar ketika kesedihan, kesenangan menimpa kita. Tapi kalau sudah sering kali kesedihan, kegalauan menimpa kita, itu dampak dari maksiat dan dosa yang kita lakukan. Menggelisahkan hati. Yang selanjutnya merumitkan urusan. Terkadang urusan masalah yang kita hadapi sepele, sangat kecil dan simpel, tapi tak kunjung mendapatkan jalan keluarnya. Itu diantara penyebabnya apa? Dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sehingga jalan keluarnya sangat sulit. Padahal
ada teman kita, sahabat kita mempunyai masalah yang besar, yang berat, tapi Allah berikan jalan keluar. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah janjikan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar baginya ketika dia menghadapi kesulitan dalam permasalahan. Ketika dia menghadapi kesulitan dalam perkuliahan, Allah berikan jalan. Allah bukakan jalan ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia duga-duga. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dosa yang selanjutnya adalah menyebabkan kerusakan baik di darat maupun di lautan. Zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak terjelas kerusakan baik di darat maupun di lautan. Penyebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Ulah tangan manusia. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah turunkan musibah, bala atau bencana di muka bumi. Cukuplah bagi kita jemaah-jemaah yang berbahagia. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Allah binasakan umat Nabi Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan dengan banjir bah karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Bagaimana Allah binasakan kaum Nabi Nuh yang melakukan homoseks, suka sesama jenis. Allah binasakan karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Cukuplah bagi kita. Ya. Pelajaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya, Allah tenggelamkan di Laut Merah karena dosa yang mereka lakukan. Sebagai orang yang beriman, makanya cerita dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW kita jadikan ibrah, kita ambil pelajaran, sehingga dengan demikian kita bisa menambah keimanan dan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Dampak yang selanjutnya adalah dihilangkan rasa malu, diangkat rasa malu dalam diri kita. Ketika kita berkekalan dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka rasa malu akan Allah cabut dalam diri kita, dalam dada kita. Dan ingatlah, ketika rasa malu sudah hilang dalam diri kita, kita tidak ubah seperti kal-an'am, seperti binatang ternak, balhum atau bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kita sering lihat hewan, ketika di depan kita usir pergi dia. Tapi ini ada muda dan pemudi berdua-duaan di tempat hal raya ramai, kita tegur, malah mereka cuek. Hewan yang keempat kita usir pergi dia. Tapi ini manusia yang beri karunia Allah akal untuk berpikir, mereka cuek. Ini kenapa? Karena dampak dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga rasa malu Allah cabut dalam dirinya dan mereka tidak mempunyai rasa malu lagi. Dan ketika itu tidak ada lagi, maka mereka berleluasa untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang selanjutnya adalah akan menyebabkan su'ul khotimah, akhir dari yang buruk. Para ulama mengatakan rajulun qad mata ma asha alaih. Rajulun qad mata ma asha alaih. Seseorang akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah SWT sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan dimatikan oleh Allah SWT sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berbuat dosa, maka Allah akan takdirkan, Allah akan wafatkan dia mati dan keadaan melakukan dosa. Ya. Cukuplah bagi kita cerita yang kita sampaikan tadi dalam Al-Quran atau realita yang ada di sekitar kita, yang kita lihat di media-media. Orang yang lagi minum khamr, Allah cabut nyawanya. Orang yang lagi berzina, Allah cabut nyawanya. Orang yang lagi mencuri, Allah cabut nyawanya. Kenapa? Karena mereka berkekalan dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Sedangkan orang yang beriman punya sifat, mereka tidak berkekalan dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Yang terakhir, di antara penyebab dosa dan maksiat
dampaknya adalah akan menjadikan kita disiksa baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan kita azabnya, siksanya baik di dunia maupun di akhirat. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Fa ya muhadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan ta'muha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini kembali saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada yang hadir pada saat ini. Marilah kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah nantinya kita mengakhiri hidup kita di dunia yang fana ini melainkan dalam keadaan iman dan Islam, melainkan dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita jauhi dosa dan maksiat. Dan ketika kita terjerumus, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun. Karena orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, mereka tidak meremehkan dosa. Mereka menganggap dosa itu bagaikan mereka berada di tepi gunung, di kaki gunung, dan mereka khawatir suatu saat gunung itu akan menimpa mereka. Tetapi berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka menganggap dosa seperti seekor lalat, menganggap dosa remeh, sehingga mereka tidak takut melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita, membimbing kita ke Shiratal Mustaqim, sehingga kita terhindar dari buruknya dosa dan maksiat yang ada di sekitar kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.